Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 8 tentang bumiku, subtema 2, bumiku dan musimnya, pembelajaran pertama. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Sebuah gagasan dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara yang efektif untuk menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Bacalah teks berikut dengan cermat. Musim kemarau. Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan atau 20 mm per dasarian. Selama 3 dasarian berturut-turut, wilayah tropika di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan mengalami musim ini. Musim kemarau adalah pasangan dari musim penghujan dalam wilayah dwi musim. Musim kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dengan jangka waktu yang panjang. Gagasan dari kedua paragraf di atas kita bisa tentukan yang pertama yaitu tentang faktor terjadinya musim kemarau ada dipengaruhi oleh sistem muson. Yang kedua, paragraf ini gagasan utamanya yaitu tentang jangka waktu di musim kemarau. Paham ya nak? Kita sudah beberapa kali mempelajari tentang ide pokok atau gagasan utama. Coba kalian ingat kembali. Selanjutnya yaitu muatan IPA tentang pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Selain perputaran pada porosnya atau rotasi, bumi juga berputar mengelilingi matahari atau yang disebut revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan oleh bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Poros bumi miring yang membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi. 4 musim tersebut yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Skema revolusi bumi berikut menunjukkan perbedaan musim di wilayah subtropis setiap tahunnya. Perhatikan gambar berikut ini nak. Kita bisa cermati mulai dari bagian ini. Yang bagian bawah yaitu bumi bagian selatan dan bagian atas merupakan bumi bagian utara. Pada tanggal 21 Desember sampai 21 Maret, ini bumi di bagian selatan mengalami musim panas karena berhadapan langsung dengan matahari, sedangkan di bumi bagian utara mengalami musim dingin. Lalu, pada tanggal 21 Maret hingga 21 Juni, di bumi bagian utara mengalami musim semi, sedangkan di bumi bagian selatan mengalami musim gugur. Paham ya nak? Karena berada di tengah-tengahnya, tidak juga disinari langsung matahari. Yang panas yang mana nak? Bumi bagian ini ya. Selanjutnya yaitu pada tanggal 21 Juni hingga 23 September, bumi bagian utara mengalami musim panas karena berhadapan langsung dengan matahari, sedangkan bumi bagian selatan mengalami musim dingin. Selanjutnya 23 September hingga 21 Desember, di bumi bagian utara mengalami musim gugur karena jauh
tidak berhadapan dengan matahari, sedangkan di bumi bagian selatan mengalami musim semi. Paham ya nak? Revolusi bumi ini menyebabkan perbedaan 4 musim di setiap tahunnya di negara-negara subtropik yang memiliki 4 musim, sedangkan di Indonesia bukan negara yang memiliki iklim subtropik tetapi tropik, hanya 2 musim ya, atau tropis. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.